Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 ya, setelah penutupan market. Ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Jadi teman kita itu nyangkut di saham MLPL ya, 181 dia punya average ya. Terus dia juga teman kita juga minus sampai 40%. Nah, ini pertanyaannya kan sebaiknya cut loss atau tunggu naik. Nah, kalau 40% kalau cut loss ya sayang banget duitnya gitu ya. Kalau udah 40% gini, kalau teman-teman istilahnya sudah 40% untuk cut loss mungkin sudah agak terlambat gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri yang suka yang suka gitu dengan istilahnya orang-orang yang suka cut loss, mungkin pasti memberikan range berapa persen gitu. Contohnya kalian ngambil di atas nih, nanti kalau mau cut loss 5% cut loss. Nah, mungkin kalau teman-teman ikut seperti itu ya. Cuman karena teman-teman kita, saya juga sama teman-teman, dulu itu seperti itu. Saya minus 40% sampai 50% gitu kan. Karena saya tidak mau rugi teman-teman. Saya tidak pernah mau rugi orangnya ya. Jadi walaupun istilahnya cut loss 50%, saya mah tenang aja teman-teman ya. Kenapa? Suatu saat dia akan ke situ lagi. Saya beli di situ, suatu saat akan ke situ. Tinggal kita berperang dengan waktu aja ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk MPPL ya. Nih perhatikan, kita cari deh untuk mana ya. Nah, ini nih. Nah, kita bicara ini dulu deh. Kita bicara ini dulu. Lihat dulu istilahnya LK-nya dulu nih. Sekarang kan PRS-nya 9 ya. Kita lihat dulu LK-nya. Perhatikan LK-nya teman-teman. Ada kerugian di tahun 2022 ya. Ada kerugian di tahun 2021, 2020 ya, kuartal pertama rata-rata. Terus dia kerugian terus, lihat ya, rugi terus ya. Perhatikan dia rugi terus sampai tahun 2015 ya. Karena istilahnya saya hanya bisa dapat data sampai 2015. Perhatikan. Dia ruginya terus-terusan rugi. Nah, sekarang kita balikin ke depan. 2018 masih rugi, 2019 sudah mulai ada untung ya. Di sini mulai ada untung nih. Ya kuartal 2-nya. Perhatikan lagi. Sudah untung ya. Nah, ini untung lagi nih kuartal 2-nya. Perhatikan lagi. 2021 ini sudah untung. 2022 sudah untung lagi ya. Untungnya jadi 3 nih. 2021 3 ya untungnya. Kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nih. Ini secara kasat mata aja teman-teman, saya tidak mengulik kemana-mana gitu ya. Tidak mengulik kemana-mana. Perhatikan. Nah, tahun 2022 untungnya kan sekarang sudah 3, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Lihat kuartal 1 sampai 4 2023 untung terus ya. Tidak pernah rugi kan tahun 2023. Sekarang 2024 sudah untung semua. Artinya apa? Ini emiten ada perkembangan teman-teman. Ini emiten ada perkembangan. Dari tadinya rugi, untung 1 kuartal, untung 2 kuartal, untung 3 kuartal. Nah, sekarang sudah 2 tahun berturut-turut untung semua. Jadi emiten ini ada perkembangan. Lihat perkembangan kuartal 1 dari 29 ke 31. Kuartal 2 dari 81 ke 116. Kuartal 3 dari 33 ke 10. Kalau sebuah usaha ada untung, ada rugi. Untungnya gede, ada kecil. Nah, ini lagi usaha seperti itu teman-teman ya. Perhatikan juga teman-teman ya. Lihat, walaupun dia istilahnya rugi atau untungnya sedikit, tapi perkembangan daripada dia mempunyai revenue-nya lumayan teman-teman ya. Kehitung lumayan nih, walaupun istilahnya nggak terlalu gede-gede amat, cuman suatu saat dia punya kuartal 1 contohnya dari 2,5 jadi ke 3 triliun gitu kan. Dari 3 rugi lagi, bukan rugi, turun lagi 2,7, dari 2,6 turun lagi ke 2,6,0 gitu kan. Artinya kalau sebuah usaha itu dari mulai rugi ke untung, terus dari mulai untung yang besar tiba-tiba untungnya jadi kecil. Tapi dalam artian keseluruhannya selama 2 tahun ini positif teman-teman. Positif artinya dia tidak rugi lagi gitu kan. Jadi setelah 2 tahun ini dia tidak rugi lagi. Itu secara LK sekacat mata aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ngambil dari yang lain silahkan gitu ya. Perhatikan lagi, saya punya ini nih. Kita punya sejarah teman-teman. Teman-teman 181 kan di sini nih. Mana nih? 200 ya, teman. Lihat ini saya ambil yang 10 tahun, perhatikan teman. 10 tahun. Yang 10 tahun. Teman-teman itu kalau 181 itu dalam jangka waktu agak panjang, dia dalam posisi murahnya teman-teman. Sekarang dalam posisi murahnya 181 nih. Ini aja murahnya itu 221. Ya. Berarti ini 181 berarti dalam posisi murah banget.
Ini teman-teman yang buat yang teman-teman punya MLPA nyangkut juga ya. Perhatikan dia pernah ke harga 749. Dia pernah harga berapa lagi nih? Ke harga 997. Artinya pernah diangkat harga tertinggi. Kita cek contohnya ini tahun 2000 berapa ini? 15 ya. 2015 bulan Maret. Atau kuartal 2 ya. Sekitar kuartal 2 lah. 2015 masih ada kan datanya 2015. Nah, ada. Lihat 2015 rugi semua, rugi ya. 2016 baru ada untung. Perhatikan 2015 itu mana nih, diangkat sampai ke harga tertingginya bulan Maret ya. Padahal istilahnya di sini dari sini ke sini kan set. Nah, ini juga kita lihat di sini nih. Tahun 2021. Tahun 2021. Nah, secara kasat mata aja teman-teman apa itu ya. Nih. Padahal di atasnya ada rugi kan. Nah, di sini kan ada untung, tapi diangkat lagi. Malahan diangkatnya tidak melebihi waktu kerugian, nggak jadi masalah sih gitu kan. Nah, ini diangkat sampai ke 700 teman-teman ya. Jadi sebenarnya MFPL ini punya kecenderungan naik ke atas harga minimal, harga tengah lah teman-teman di sini nih. 630-an. Nah, satu lagi teman-teman, kita buktikan di ini saya punya data di Google ya. Saya maksimalkan nih, perhatikan saya maksimalkan ini, maksimal ya. Ini dari tahun berapa nih maksimalnya? Dari tahun 2005. Perhatikan teman-teman punya harga di sini kan cuma 118 di sini ya. Nah, ada sini. Perhatikan dia pucuknya waktu tahun kemarin tahun 2021 di sini kan. Terus pucuknya di sini nih. Di tahun 2014 kan. Perhatikan ketika dia di bawah minimal ke harga 2010, perhatikan teman-teman. Dia ke harga 300-an ya, 300-an. Perhatikan ketika dia rugi juga masih dalam posisi rugi teman-teman di sini. Ini posisi rugi, tapi dia up ke atas. Dia ke bawahin lagi, up ke atas. Kalau dia melihat dari sejarahnya, teman-teman, lihat sejarahnya nih. Kemungkinan ke atas ada cumannya. Mungkin teman-teman yang awalnya targetnya di sini ya, dia target berapa nih? 900 ataupun target 600, turunin targetnya. Nah, mungkin bisa Kak. Jadi ini pucuk, bukit. Nah, mungkin di sini anaknya bukit lah di sini nih. Ya, di harga-harga sini nih, di harga tengah-tengah sini lah ya. Di 500-an, mungkin di 500 kali di sini nih. Nah, mungkin di sininya teman-teman. Di harga jangan 600 deh. Tah, di sini aja udah. Di 493 atau enggak di tengah sini nih, tengah antara. Ini kan harga tengah, ini kan harga murah. Nah, tengah-tengah antara harga murah dan harga tengah di 400. Jadi teman-teman kalau sekarang dalam posisi 181 sebenarnya dalam posisi murah teman-teman untuk jangka waktu 10 tahunan. Dan berdasarkan sejarahnya, lihat teman-teman, dia itu setelah dia kenaikan di sini nih, dia naik ke angka 141, dilongsorin kembali, tiba-tiba naik ke angka 680 ya. Sejarahnya seperti itu. Ketika dia tinggi nih, tinggi, dibablasin ke bawah sampai ke 221, tapi diangkat lagi ke angka 34 ya. Berapa nih? Angka berapa nih? Jangan 34 di sini. Lumayan di sini, tinggi di sini ya. Nah, di sini lebih jauh di sini. Nah, di angka sini nih. Di angka 521. Jadi kalau teman-teman lihat keseluruhan, ada sejarahnya dia itu diangkat kembali. Modal ini kan diangkat kembali nih. Setelah tinggi diangkat kembali. Cuman dia tidak nyampe harga pucuknya. Karena sudah dari tahun 2015 sebenarnya ketika listing kan udah diangkat lagi ke harga listingnya di sini nih. Tahun berapa nih? Tahun 2013. Jadi kalau teman-teman nyangkut di area tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, butuh 7 tahun. Memang 7 tahun. Cuman artinya apa? Artinya dari harga listing juga teman-teman masih bisa dapat keuntungan. Tahun 2013 artinya kan teman-teman mau investing nih ya. Nah, 7 tahun keangkat dan cuan. Jadi ketika LK-nya atau perusahaannya baik-baik saja ya, tidak di PKPU-kan, tidak bermasalah dengan negara, masih aman teman-teman, masih aman. Hutangnya istilah cenderung, lihat hutangnya dulu teman-teman, hutangnya mana hutangnya nih? Hutangnya berapa nih? Hutangnya der-nya der. Saya cari dari mana? Der. Di sini der ya. 0,59. Artinya kalau buat 0 di sini nih. Nah, der 0,59. Terus dia jangka panjang, jangka pendek. Kebanyakan jangka panjang jangka pendeknya hampir sama ya, 1,4 sama 1,072 ya.
dia itu memang 0,9 lebih besar hutangnya ketimbang jadi setengah dari equity-nya itulah hutang gitu teman-teman kalau dibayar. Jadi dia punya hutang setengah daripada ekuitasnya gitu kan, sekitar 2,5 gitu kan. Tapi selama ini dari tahun 2023 sampai tahun 2024 tahun ini dalam posisi dia positif ya. Dulu ROI-nya coba lihat ROI-nya memang ROI-nya kecil gitu kan, ROI-nya kecil. Andaikan ROI-nya gede 10 aja. Yang di titik maksimalnya 10 aja. Ini kemungkinan bisa istilahnya melunasi hutangnya dikit-dikit gitu kan. Ini kemampuan membayar hutangnya kan bisa ini teman-teman. Dari mana ketahuan ekuitasnya aja istilahnya lu besar gitu teman-teman, 4,2 sedangkan hutangnya 2,5, artinya masih bisa dilunasin hutangnya. Terus cashnya juga gede 1,1 triliun. Nah, berangkat dari itulah teman-teman mungkin kalau 181 ya masih dalam posisi di mana nih? 181. Di area sini ya ada 181 nih. Nah, dari area sini area gap inilah ya, area gap ini. Nah, saya aja menargetkan mungkin ini secara harga wajar emang turun gitu, emang turun kan. Karena mungkin penjualan sama cost-nya mungkin agak lebih tinggi gitu ya. Cuman kita masih kesempatan kuartal 4 ya gitu. Kuartal 4 yang penting tidak negatif aja teman-teman. Itu menjadikan perusahaan ini baik gitu, baik-baik saja. Hutangnya juga tidak terlalu lebih daripada 0,59 atau enggak 0,6 gitu ya, walaupun sedikit lagi sih gitu kan. Cuma secara sejarahnya, kalau lihat tidak sejarahnya, dia itu harga ini loh, harga 2021 loh. Dalam 2021 aja dia dalam posisi nih. Dalam posisi rugi 1 kali teman di atas nih ya. Cuman setiap tahun dia dikurangi kerugiannya, perhatikan 665, 268, 69. Terus tahun 2023 langsung positif. Tahun 2024 meningkat 2 miliar teman-teman. Artinya apa? Ada peningkatan kinerja ya. Kalau teman-teman perhatikan daripada LK-nya ya. Nah, perhatikan dari secara historis candle-nya juga seperti ini. Artinya apa? Suatu saat dia akan ke sini lagi. Nah, cuman jangan terlalu tinggi. Cuma teman-teman ada ke sini nih. Jangan berharap terlalu tinggi ke sini. Sedikit aja rendahin aja dikit, mungkin ke 600-nya mungkin di sini ya. Ataupun ke harga tengahnya di 4395. Jadi kalau 181 teman-teman cut loss, sayang banget teman-teman. Satu teman-teman rugi besar gitu kan. Yang kedua teman-teman masih ada peluang, walaupun harus teman-teman berjuang dengan waktu ya. Berjuang dengan waktu, tapi teman-teman masih ada peluang untuk naik. Saya aja menarikkan ke angka 287 teman-teman. Sedangkan lihat dari posisi bandar lokalnya lagi di atas, walaupun di sini tidak ada terdeteksi teman-teman ya. Makanya saya bilang ini MFP ini cenderung emiten yang aneh. Kenapa? Dia tiba-tiba si bandar lokal beng ke atas tapi tanpa ada konfirmasi di sini. Perhatikan ketika dia konfirmasi bandar lokal, ada di sini keterangannya. Nih di sini ada, di sini kan naik nih. Di sini juga ada keterangan, tapi ketika di sini beng aja ke atas tiba-tiba. Nah, itu merupakan suatu kejutan, apalagi sekarang bandar asing sudah mulai masuk lagi gitu kan. Jadi tenang-tenang teman-teman yang punya MFPL ya, yang nyangkut-nyangkut di harga 200 lah gitu ya. Masih tenang teman-teman. Kenapa? Tinggal teman-teman mampu nggak berjuang dengan waktu, gitu aja. Suatu saat nih yang listing istilahnya yang listing dari tahun 2015 dia tidak cut loss, 7 tahun kemudian dia bisa cuan dengan untung luar biasa dari harga contohnya dari harga 380 bisa ke harga 600 sampai 700. Nah, tinggal teman-teman mampu enggak istilahnya berjuang dengan waktu, mampu enggak teman-teman tidak cut loss selagi teman-teman 181 tiba-tiba dinaikin ke 200, mampu enggak cut loss teman-teman kalau begitu. Jangan sampai teman-teman niat dari awal seperti apa ya. Niat awal teman-teman beli emiten ini apa? Apakah teman-teman mau swing atau jangka panjang? Ya, kalau swing harusnya teman-teman udah punya persiapan average ya. Di mana pun swing itu mau swing, kalau scalping juga bahan sekarang pakai strategi average teman-teman ya. Tidak strategi beli sekarang langsung jual walaupun rugi. Kadang-kadang ada istilah average sebentar gitu ya, berapa tick gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ke depannya nih teman-teman, apabila kejemput teman-teman mau melanjutkan perjuangannya untuk nyampe ke harga minimal ke harga 400 atau 300 lah, atau mau kejemputnya aja
Nah, tinggal teman-teman pilih ya. Tapi saran dari saya teman-teman, ini masih punya kesempatan. Masih punya kesempatan. Sayang kalau cut loss. Uang teman-teman dihambur-hamburkan di bursa hanya kalau kata orang lain apa, sedekah buat orang kaya gitu kan. Lebih baik teman-teman stay, tunggu, kita akan berjuang dengan waktu. Ya, teman-teman berjuang dengan waktu. Secara LK juga ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Selama 2 tahun ini 2023 sampai 2024 perkembangannya luar biasa. Apalagi ketika tahun ketika naik di sini nih. Ini kan tahun-tahun negatif teman-teman. Ya walaupun di sini contohnya 2014 itu tahun-tahun negatif gitu kan. Pendapatannya negatif terus. Tapi buktinya bisa ke 700. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang nyangkut santai saja. Teman-teman masih punya kesempatan cari kegiatan yang lain. Terus teman-teman juga sambil analisis terus. Lihat perkembangannya, beritanya apa. Mudah-mudahan si MLPL ini diangkat teman-teman ya. Oke. Mungkin segitu aja. Nanti kita akan sambung untuk update saham emiten yang teman-teman punya yang lainnya ya. Segitu aja. Ciao ya.